Selamat datang di Pulau Bali. Bali juga dikenal sebagai Kepulauan Bali. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara, di awal kemerdekaan Indonesia. Pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil, yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali berjumlah 4.317.404 jiwa, dengan kepadatan 747 jiwa KM2, dan pada akhir tahun 2023, berjumlah 4.344.554 jiwa. Nama Bali berasal dari bahasa Sanskerta, Bal yang berarti kekuatan, dan Bali yang bermakna pengorbanan. Bali merupakan wilayah dengan jumlah masyarakat Hindu terbanyak di Indonesia. Pulau Bali adalah pulau paling terkenal di Indonesia. Pulau Bali adalah tempat yang mengagumkan, yang menyimpan kombinasi spektakuler dari keindahan alam dan pemandangan budaya. Keindahannya menyatu dengan orang-orang yang hangat dan bersahabat. Di sini kebudayaan tetap diteruskan turun-temurun, dari generasi ke generasi. Pulau ini dinamakan Bali. Jarak tempuh penerbangan memakan waktu selama 1 jam 10 menit dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ke Bandara Udara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Kepercayaan atau agama masyarakat Bali. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu Bali. Hindu Bali merupakan penggabungan atas Hindu aliran Saiwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan asli suku Bali. Pakaian adat Bali. Payas alit atau payas nista adalah baju adat Bali yang paling sederhana dan bisa dipakai sehari-hari, termasuk upacara adat harian di pura yang dikenakan biasanya hanya menggunakan kebaya dan songket. Laki-laki pun hanya menggunakan kemeja putih dan dilengkapi dengan kamen serta udang. Rumah adat Bali. Rumah adat Bali merupakan salah satu rumah adat yang kaya akan filosofi dan sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu Bali dan unsur Jawa kuno. Setiap bagian dalam rumah adat Bali memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Senjata tradisional Bali. Daftar nama senjata tradisional Bali. 1. Keris Ki Baru Gajal. 2. Keris Tayuhai. 3. Keris Bali. 4. Panambat. 5. Trisula Bali. 6. Dwedun. 7. Pisau Tik Bali. Rumah ibadah masyarakat Bali. Masyarakat suku Bali mayoritas memeluk agama Hindu dan bersembahyang memuja Yang Widiwasa dan segala prabhawanya dan Atma Siddha Dewata suci leluhur di pura. Upacara Ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara Ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben, dalam bahasa Bali, berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Sesajen Bali. Masyarakat suku Bali mayoritas memeluk agama Hindu dan mereka memiliki sesajen sesuai kepercayaan yang dianut. Contoh sesajen Bali seperti bantet, kanang sari. Pakaian adat pernikahan Bali. Pakaian adat Bali untuk pernikahan disebut dengan payas agung. Payas agung adalah pakaian adat Bali yang lengkap dan juga mewah, yang biasanya dikenakan oleh para pengantin dalam pernikahan adat Bali. Pertunjukan tarian tradisional Bali. Tarian dimulai dengan ketukan berirama tarian tradisional Bali. Saat para penari dengan anggun pindah ke lagu-lagu melodi, mereka menceritakan kisah-kisah mitos dan legenda kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Spiritual Ubud Jantung Kebudayaan. Ubud, terletak di jantung Bali yang subur, adalah pusat kebudayaan Bali. Energi spiritualnya beresonansi melalui istana kuncup ikonik dan hutan monyet suci di dekatnya. Di sini, pengabdian Bali terhadap akar Hindu-Buddha mereka tersentuh. Seni pertunjukan gamelan orkestra. Gamelan memenuhi udara, terdiri dari berbagai instrumen perkusi. Gamelan adalah detak jantung musik Bali. Komposisinya yang rumit, menyertai upacara keagamaan, pertunjukan tari, dan ritual tradisional. Seni pertunjukan wayang kulit Bali. Wayang kulit Bali merujuk pada seni pertunjukan wayang kulit yang berkembang di Bali.
Pertunjukan wayang kulit Bali memiliki dua jenis tema cerita, yaitu tema spiritual dan tema hiburan. Wayang kulit dengan tema pertunjukan spiritual sangat disakralkan oleh umat Hindu di Bali. Cerita rakyat Bali. 1. Kebo Iwa. Asal muasal Danau Batur. 2. Putri Ayu Bali. 3. Manik Angkeran. Terjadinya Selat Bali. 4. Ratu Lek Kalonarang Rangdanateng, Gire. 5. Ratu Pantai Kuta. Keahlian atau kerajinan di desa seni Ubud. Berpetualanglah ke desa-desa seni di Ubud yang ramai, di mana pengrajin yang terampil mempraktikkan kerajinan kuno, dari kayu yang diukir dengan rumit, hingga kain batik yang indah. Patung Garuda Wisnu Kencana Bale, Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana Bale, juga dikenal sebagai patung GWK, adalah patung setinggi 122 meter yang terletak di Taman Budaya Garda Wisnu Kencana di Bale, Indonesia. Didesain oleh Kenyoman, Nuarta, dan diresmikan pada September tahun 2018. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Dewa Wisnu merupakan dewa pelindung alam semesta, dan burung Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Masakan atau kuliner khas Bali. Tidak ada eksplorasi budaya Bali yang lengkap tanpa menikmati kulinernya. Rasakan perpaduan unik antara rempah-rempah dan rasa dalam hidangan seperti babi guling dan bebek betutu. Sate lilit Bali, rujak kuah pindang Bali, yang mencerminkan kelimpahan pertanian pulau itu. Flora dan fauna di Bali. Flora di Bali memiliki berbagai jenis tanaman bunga khas Bali, yakni melati Bali, tau kesidan, kamboja dan bunga tunjung, sandar, ut, dan jempiring. Fauna di Bali. Fauna khas Bali di laut. 1. Ikan mola-mola. 2. Penyu hijau. 3. Ikan Napoleon. Fauna khas Bali di darat. 1. Jalak Bali. 2. Kijang. 3. Monyet ekor panjang. 4. Kerah hitam Bali. 5. Babi hutan. Tempat wisata di Bali. 1. Tanah Lot. 2. Pura Luhur Uluwatu. 3. Pura Ulun dan Ubratan Bedugun. 4. Pura Agung Besakih. 5. Pura Tirta Empun, dan seterusnya. Untuk lebih lanjut tonton terus videonya. Tempat wisata di Bali. Yang pertama ada Tanah Lot, adalah pantai dengan keunikan ada pura yang berada di atas batu karang di tengah laut dekat pantai. Batu karang tersebut terpisah dengan batu karang yang lainnya, dan apabila air laut sedang pasang, pura Tanah Lot terlihat seperti mengapung karena dikelilingi oleh air laut yang berombak. Selanjutnya Pura Luhur Uluwatu adalah salah satu tempat terbaik di Bali untuk menikmati matahari terbenam dengan pemandangan langsung menghadap Samudra Hindia yang indah. Selanjutnya Pura Ulun dan Ubratan Bedugul terletak di dataran tinggi Pegunungan Kabupaten Bedugun di Bali. Di atas dataran tinggi yang terletak di Danau Bratan, berdiri Pura Ulun Danu yang megah di daerah pegunungan yang sejuk, sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya Pura Agung Besakih, terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, berada di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Akses dari kota dan pasar untuk mencapai tempat ini berjarak sekitar 25 km ke arah utara dari kota Semarapura Kabupaten Klungkung. Selanjutnya Pura Tirta Empun adalah tempat Anda dapat merasakan budaya Hindu Bali dengan mandi di sumber air suci. Situs budaya di Bali ini adalah salah satu dari 5 pura paling suci di seluruh Bali dan dianggap sebagai salah satu sumber air paling suci di Bali. Selanjutnya, Pantai Kuta. Sepanjang pesisir pantai di Kuta memiliki ombak yang tidak terlalu tinggi, sehingga cocok banget buat sobat pesona yang berniat atau sedang belajar berselancar. Hamparan pasir putih bersih dan indahnya gradasi warna laut di Pantai Kuta. Selanjutnya Pantai Padang-Padang merupakan pantai di Bali Selatan dengan karakteristik tebing dengan pasirnya yang berwarna putih dan halus. Pantai Padang-Padang berada di ujung paling barat Semenanjung Uluwatu, kurang lebih 1 jam perjalanan dari Denpasar. Selanjutnya Pantai Melasti terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 25 menit jika kamu berangkat dari Kuta, Bali. Saat mengunjungi pantai ini, kamu akan disuguhkan dengan air laut yang biru dan pasir putih yang terhampar luas. Selanjutnya Tegalalang Race Crest, juga dikenal sebagai teras sawah Tegalalang. Ini adalah serangkaian sawah yang ditata indah mengikuti sistem irigasi tradisional Bali yang disebut Subak. Kawasan wisata alam yang menyuguhkan pemandangan ladang padi berundak di Gianyar, Bali.
Selanjutnya Nusa Penida adalah sebuah pulau nusa bagian dari Kabupaten Klungkung, Bali, Indonesia, yang terletak di sebelah tenggara Bali, yang dipisahkan oleh Selat Badung. Perairan Pulau Nusa Penida terkenal dengan kawasan selamnya, di antaranya terdapat di Crystal Bay dan lainnya. Selanjutnya Pura Lemputang Luhur dengan latar belakang panorama Gunung Agung yang memukau, di samping sebagai tempat suci. Pura Set Kahyangan Lempu yang luhur memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya Gunung Batur merupakan gunung aktif yang memiliki pemandangan indah kaldera dan pemandangan Danau Batur yang memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut, yang menjadi objek wisata populer di Nusantara maupun mancanegara. Gunung Batur terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle. Kalender Bali ritual dan perayaan. Melangkah kepada kalender Bali diselingi oleh segudang ritual dan perayaan, dari Galungan, menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan, hingga Nyepi, Hari Keheningan. Hari Raya Galungan diperingati pada 28 Februari tahun 2024 dan 25 September tahun 2024. Sementara Hari Raya Kuningan diperingati pada 9 Maret tahun 2024 dan 5 Oktober tahun 2024. Hari Raya Nyepi diperingati pada 11 Maret tahun 2024. Matahari terbenam di atas Pura Tanah Lot. Mengakhiri perjalanan pada video ini, melalui budaya Bali yang mempesona mengundang kita untuk menjelajahi dunia, di mana spiritualitas, seni, dan tradisi terjalin, menciptakan pengalaman yang tetap ada di hati selamanya. Video ini dibuat untuk media pembelajaran, edukasi, dan menambah wawasan kita tentang Pulau Bali. Editor meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam video, baik itu kata, karakter, atau proses pembuatan video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.